Bab 380. Buat apa dia mencarimu? Tuan Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Dia bilang ada orang yang ingin membunuhku, aku memberinya uang, tapi dia tidak mau. Eric Qin mengangguk dan berkata, suruh ayahmu memeriksanya. Beberapa hari ini jangan keluar kalau tidak ada urusan. Tuan Wang mengangguk seperti ayam mematuk beras. Jelas sekali, kejadian malam ini membuatnya sangat ketakutan. Setelah melihat Tuan Wang pergi, Eric Qin juga kembali ke apartemennya. Saat ini sudah jam 3:30 dini hari. Saat Eric Qin membuka pintu, dia melihat seseorang sedang berdiri di depan jendela. Bella, kamu tidak tidur? Kenapa kamu berdiri di sini, berpura-pura menjadi hantu? Eric Qin sangat kaget dan menepuk dadanya sambil memutar matanya. Eric Qin, bagaimana kalau kamu mengandanginya? Aku takut dia akan bangun, kata Bella Fang sedikit takut. Eric Qin menatapnya lalu berkata, tenang saja, dia akan segera meninggalkan apartemen ini. Keesokan harinya, setelah Eric Qin bangun, dia pergi ke alamat yang tertulis di kartu nama, lalu dia tiba sebuah gedung bernama Gedung East China Sea. Master Chen biasanya akan bekerja di lantai 27 Gedung East China Sea, dan selama 365 hari setiap harinya akan seperti ini. Di kota B, Gedung East China Sea bukanlah gedung kelas atas, dan tidak terletak di pusat kota, tapi meskipun begitu, banyak orang di gedung ini. Pada jam kerja benar-benar sangat ramai, seorang gadis di sebelahnya bergumam, sungguh terlalu, tidak bisakah menjauh dariku? Hai, para pria busuk ini hanya ingin mengambil kesempatan, dengus gadis lain yang berdandan dengan cantik. Dahi Eric Qin sedikit mengernyit, jelas sekali para gadis ini sedang mengatai dirinya. Turun, turun, semuanya turun. Saat ini, tiba-tiba beberapa pengawal bertubuh besar dan tinggi berjalan masuk. Dia menunjuk orang-orang di dalam lift sambil berkata, semuanya turun, naik lift yang berikutnya. Setelah itu, beberapa pengawal terlihat mengawal seorang gadis berkacamata hitam dan bermasker berjalan ke arah lift. Pengawalnya banyak sekali, kurasa dia memiliki latar belakang yang hebat, ayo cepat turun. Gumam kedua gadis di sebelah Eric Qin, lalu bergegas mengikuti orang-orang turun dari lift. Eric Qin sedikit memejamkan matanya dan tidak bergerak. Aku menyuruhmu turun, kamu tuli. Seorang pengawal menunjuk Eric Qin sambil memakinya. Eric Qin mengerutkan kening dan berkata, lift ini milikmu. Hei, dengan status nona kami, mana mungkin dia bisa berdesakan dengan orang seperti kalian? Kata pengawal itu dengan tidak sabar. Eric Qin berkata dengan raut wajah tak berekspresi, kalau kamu merasa terlalu berdesakan, naik lift yang berikutnya, atau naik tangga. Selesai berbicara, Eric Qin sedikit memejamkan matanya. Kamu benar-benar cari mati. Pengawal itu menjulurkan tangan untuk meraih kerah Eric Qin. Tapi, begitu dia menyentuh Eric Qin, tubuhnya langsung terbang keluar dan jatuh dengan keras di luar lift, hidup dan matinya tidak diketahui. Apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar langsung terdiam, sepertinya pemuda itu sama sekali tidak bergerak, tapi pria kekar itu langsung terbang keluar. Sudah-sudah, kita naik lift yang berikutnya saja. Pengawal lain yang melihat situasi saat ini yang tidak menguntungkan berkata, orang ini terlalu berbahaya, lebih baik menjauh darinya. Pengawal lainnya mengangguk dan semuanya keluar dari lift. Di lift yang luas itu, hanya Eric Qin seorang diri yang berdiri di dalamnya. Masih ada yang mau naik. Eric Qin menatap mereka. Orang-orang di luar lift saling memandang, tidak ada yang berani masuk ke dalam lift. Eric Qin tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung menekan tombol lift dan kembali memejamkan matanya. Tak lama, lift berhenti di lantai 27. Begitu turun, dahi Eric Qin sedikit berkerut. Dia merasakan aura yang sangat aneh di gedung ini. Ahli Feng Shui. Eric Qin sedikit mengernyitkan dahinya. Aura ini sangat pas dengan energi yin dan yang, dan mengandung kekuatan langit dan bumi. Selain ahli Feng Shui, Eric Qin tidak bisa kepikiran identitas lain yang sesuai dengan orang ini. Hal ini langsung mengingatkan Eric Qin dengan si jubah hitam tadi malam, aura mereka sedikit mirip. Eric Qin berpikir terlalu banyak, dengan kekuatannya saat ini, tidak peduli apapun identitas orang itu, Eric Qin tidak takut.
Setelah masuk ke kantor Master Chen, Erikin menyerahkan kartu nama kepada Master Chen dan berkata, Tuan Wang memperkenalkanku datang ke sini. Master Chen mengangguk, lalu melihat Erikin sambil berkata, apakah kamu Erikin yang sedang populer akhir-akhir ini? Hari ini setelah bertemu denganmu, ternyata kamu tidak biasa. Master Chen terlalu memuji. Erikin menjawab dengan tidak menyombongkan maupun merendahkan diri. Apa yang ingin kamu tanyakan? Master Chen duduk di sofa sambil menuangkan segelas wine untuk dirinya. Pelindung besar Louis Su, Haris, kata Erikin. Master Chen menatap Erikin sambil tersenyum dan berkata, Tuan Wang mengatakan kepadaku kamu ingin membunuhnya. Lebih kurang begitu. Erikin berpura-pura keji, aku tidak akan melepaskan setiap orang dari keluarga Su, asalkan aku menangkapnya, aku akan menghabisinya. Haha, bagus, sangat berani. Master Chen tertawa dengan keras, tapi aku tidak paham apa yang ingin kamu tanyakan padaku. Erikin terdiam sesaat, lalu berkata, aku ingin tahu masa lalunya, kelemahannya, atau musuhnya, aku ingin tahu semua informasi yang berkaitan dengannya. Guru Chen berpikir sejenak, lalu berkata, masa lalunya. Aku tidak terlalu tahu, tapi aku tahu dia melakukan sesuatu menyinggung orang yang tidak seharusnya dia singgung, lalu dia cebloskan ke penjara asosiasi Budo Kota B. Louis Su membebaskannya, selain itu aku tidak tahu lagi. Erikin sedikit mengernyitkan dahinya, lalu dia berkata dengan serius, Master Chen, apakah kamu tahu apa yang telah dia lakukan? Aku tidak tahu. Master Chen menggelengkan kepalanya, aku tidak terlalu memperhatikan orang ini. Tapi, aku bisa membantumu mencari tahu. Master Chen tersenyum, begini, beri aku waktu 3 hari, aku akan membantumu mencari tahu. Baik. Erikin berdiri, kalau begitu sudah merepotkan Master Chen. Tidak usah sungkan. Master Chen berkata sambil tersenyum. Setelah itu, Erikin juga tidak tinggal terlalu lama dan langsung keluar dari kantor Master Chen. Sebenarnya, Erikin bisa mencari tahu soal Haris dari Charles, tapi Erikin tidak melakukannya. Dia berdiri di pintu, bibirnya menunjukkan senyuman yang tidak terlalu kentara. Di kantor, Master Chen berpikir sejenak, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Sheila Xiao. Nyonya, aku Master Chen, Erikin baru saja datang mencariku. Master Chen berkata dengan serius. Sheila Xiao berkata dengan serius, buat apa dia datang mencarimu? Master Chen bergegas berkata, dia memintaku memeriksa informasi pelindung besar, dia bilang dia ingin mencari pelindung besar lalu membunuhnya. Sheila Xiao mencibir, Erikin ini benar-benar berniat bertarung mati-matian dengan keluarga Su. Begini, berikan apa yang dia inginkan, kebetulan sekarang keluarga Su kekurangan orang, dan ingin mencari kembali pelindung besar. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.